Halo semuanya, selamat datang kembali. Seperti biasa, setiap hari Kamis, Player of the Week POTW muncul dan kita akan menggunakan kesempatan free gacha ini untuk bermain di liga dalam series kita. Tapi sebelumnya kita bahas news terlebih dahulu. Ada campaign tentang Manchester United Challenge ya, hadiahnya adalah highlight Casemiro. Dia sangat digadang-gadang jadi pemain jangkar gratisan, tapi kalau dari sisi defensif agak kurang sebetulnya. Tacklingnya cuma 91, walaupun agresinya 98, tapi tacklingnya bisa lebih dari 95, ini akan sangat menarik. Tapi masalahnya cuma 91, jadi kayak kurang aja gitu. Terutama kecepatannya ya sangat busuk, 64 dan 72 itu jelek sekali kecepatannya. Untungnya dia jangkar, jadi nggak terlalu kemana-mana gitu. Kalau misalkan dia destroyer, nah kelabakan itu karena kecepatannya sangat kurang. Balance-nya jelek sekali juga, tapi staminanya cukup bagus ya, itu nilai plusnya. Kemudian ada League Selection Spanish Oktober 2025, tapi ini gacha ya, kita nggak dapat tiket gratisan di sini, jadi nggak bisa langsung dapat pemain secara gratis dari pack ini. Ada 11 pemain, dan kita akan bahas pack ini bareng sama POTW kali ya, karena secara pack hampir sama. Dan langsung ya, kita bahas tentang POTW 16 Oktober. Dari dua pack tadi ya, Spanish Oktober dan POTW 16 Oktober ini secara rekomendasi gacanya semuanya bintang 3. Tapi justru yang lebih menarik adalah Spanish Selection. Para voters itu lebih memilih Spanish Selection dengan vote 14/8 ya, dibandingkan dengan POTW kali ini 41 dibanding 2 lebih memilih untuk save coin. Kok bisa beda jauh seperti itu? Secara ranking memang Spanish League ini dalam satu pack ada 3 pemain rank triple S, sisanya S. Kita lihat ya, yang paling sedang digembor-gemborkan adalah Courtois. Courtois refleksnya 95, reach-nya 92, dan awareness-nya 91. Kalau dibandingkan dengan shot time-nya, jaraknya secara overall rating memang lebih tinggi shot time, karena goalkeeping awareness-nya ya, itu selisih 6. Tapi sisanya, refleksnya dan GK catching-nya itu sama gitu. Reach-nya lebih baik, lompatannya yang di nerf. Artinya lumayan loh ini. Kartu highlight Courtois ini semuanya biru. Tinggal gacha 100 koin aja, asal dapat aja lumayan ya. Dan kalau kita lihat dari semua statistik pemain, Courtois ini cukup di highlight ya. Yang kedua ada Sorloth, yang ketiga ada Cardona. Yang keempat adalah Mas Tantuono. By the way, Eric Garcia juga menarik karena aspek defensifnya yang bagus. Amrabat juga menarik karena kemampuan bertahannya juga spesial. Sebetulnya di pack ini ada banyak opsi, ya. Jadi menarik ini pack La Liga ini. Sedangkan pack POTW itu isinya cuma satu pemain double S, sisanya masuk ke tier S dan 2 tier A. Tidak begitu menarik secara rating kelas. Dari sisi ranking juga cuma 3 ya yang di highlight, Kimmich, Gakpo, dan Yildiz. Kimmich masuk ke tier 3, Gakpo tier 5, dan Yildiz tier 3. Kalau kita lihat secara statistik, secara kasat mata ya, kita bisa melihat banyak aspek yang warnanya biru itu tidak terlalu spesial, tidak seperti yang di pack Spanyol tadi. Spesial itu, aku sebut spesial itu di atas 95 ya. Jadi, contoh ya, Kimmich, semuanya rata, bagus ini kartu, tapi nggak ada aspek yang spesial gitu, biasa aja. Jadi mungkin ya itu yang menyebabkan pack ini tidak begitu menarik. Dan ini yang penting ya, POTW itu ternyata nggak bisa diedit ternyata ya, statistiknya ataupun tambah untuk posisi, kayak misalkan pemain sayap ditambah posisinya jadi pemain sayap menyerang gitu, nggak bisa ternyata. Cuma kalau League Selection ini kan kartu highlight ya, artinya mereka bisa diubah statistiknya, bisa ditambah posisinya, dan itu lebih bagus dalam tanda kutip secara tier kartu. Ini lebih bagus daripada POTW. Jadi mungkin itu ya, pantas saja mereka, apalagi para voters ini lebih pengen gacha Spanish daripada POTW. Dan seperti biasa aku dapat free gacha, tapi tidak ada recordingnya, jadi akhirnya langsung saja aku dapatkan Granit Xhaka, seorang orkestrator DMF usia 33 tahun, bisa jadi center midfielder, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang, kekuatan tendangannya bagus, staminanya oke, agresi, umpan lambung, umpan rendahnya oke, sisanya, terutama akselerasi ya, busuk, karena sudah tua juga mungkin ya. Kalau kita lihat squad aku ya, langsung Granit Xhaka masuk ke dalam starting 11 sebagai DMF, walaupun secara kemampuan defensifnya tidak begitu bagus ya, agresinya 93, tackling 80, kesadaran bertahan 81, nggak begitu bagus, mau bilang bagus tapi kayak kurang gitu, biasanya pakai epic yang tacklingnya 99 DMF gitu, tapi kayak kurang aja gitu, tapi ya udahlah ya, cuma punya ini. Tapi kalau dibandingkan dengan pemain DMF lainnya yang sekarang aku punya ya, terutama yang ratingnya 60 kemarin, si Xhaka ini
yang paling bagus. Jadi aku masukkan ke dalam DMF. Nah, sisanya aku percayakanlah itu kepada pemain-pemain 60-an aku yang sekarang berevolusi, entah bisa sampai jadi 70 dan sebagainya. Kiper aku aja jadi 86. Kiper aku aja jadi 68. Gaya mainku tetap ya, serangan balik cepat, quick counter, dan Kylian Mbappe menjadi ujung tombak. Match day ke-6 ya, kita sudah masuk ke pertandingan ke-6 lawan Brighton. Singkat cerita, menang 6-3. Bagus karena bisa cetak 6 gol, tapi sangat buruk kita kebobolan 3 gol. Bahkan ketika lawan Arsenal cuma kebobolan 2 gol, nah ini malah kebobolan 3 gol. Dari sisi hasil pertandingan yang jadi man of the match itu Kylian Mbappe. Mayoritas pemain-pemain yang ratingnya 60 itu mendapatkan kenaikan 2-4 poin, cukup bagus ya. Dari yang cuma 60-an naik jadi rata-rata 65 ke atas. Jadi ada peningkatan tanpa aku harus meningkatkan secara manual. Kylian Mbappe rating 85 karena dia cetak 4 gol atau 5, aku lupa, kayaknya 5 ya. Dan pemain-pemainku yang ratingnya cuma 60-an itu Ethan Krobin, Emir Bars, dia ngasih assist guys. Bahkan Barcola dan Martinelli yang notabene pemain bagus ya, nggak masuk ke dalam rating terbaik di pertandingan saat ini. Pemainku yang ratingnya 60 malah ngasih assist, menarik kan? Kalau dilihat dari klasemen Liga, nomor 1 di sini kita ya. Paling dekat adalah Aston Villa, ketiga Manchester City, Tottenham, dan Manchester United. Yang baru naik nih Manchester United. Mereka semuanya kalah, sudah pernah kalah maksudnya. Cukup keren karena kita belum kalah satupun. Tapi kayaknya perlu evaluasi ya, karena sebelumnya aku main di level profesional, tapi ketika ngelawan Brighton, itu levelnya aku naikin jadi top player, makanya aku kebobolan 3, mungkin gara-gara itu ya. Selisih golku 17, aku bikin 24 gol, tapi kebobolan 7. Pencetak gol sekarang langsung naik ya. Dan kalau dilihat dari statistik ya, LPCC asik. Pencetak gol terbanyak, bukan LPCC ya, ini kan Liga Inggris. Pencetak gol terbanyak langsung naik Mbappe, karena mungkin sudah mencetak 5 gol kalau nggak salah ya. Karena kan sebelumnya dia hat-trick. Dia langsung jadi nomor 1, ngegeser Barcola, walaupun Barcola masih ada di top 3. Dan pemain randomku yang bernama Ethan Krobin, rating 60-an, bisa jadi top assist di Liga dengan 4 assist, mengalahkan Bernardo Silva. Dan satu lagi pemain Tottenham, siapa namanya, lupa aku. Ini menandakan bahwa sebetulnya nggak peduli rating, asalkan pilotnya pinter. Dan paling itu ya teman-teman ya, update dari POTW Kamis ini. Jadi kebutuhan squad aku sebetulnya masih butuh pemain-pemain seperti back sayap, terutama back sayap menyerang ya. Aku butuh orang yang bisa maju, ngebantu serangan. Kemudian pemain tengah seperti attacking midfielder, center midfielder itu masih dibutuhkan. Kiper juga masih dibutuhkan. Dan evaluasi dari pertandinganku ini, bisa cetak 6 tapi kebobolan 3 itu emang defense-nya sangat buruk ya. Terutama center back aku yang 97 ini, lupa namanya siapa. Kecepatannya sangat jelek, dan 98 kiri juga nggak begitu oke. Kalau high line defensif ya, garis pertahanannya itu naik, defensifnya terlalu maju, ketika dikasih umpan terobosan ya, penyerang lawan nggak kekejar gitu. Nah ini yang jadi masalah. Back sayap kananku rating 69 ini aja ngasih 3 atau 2 assist. Back sayap kiriku ini kayaknya nggak pernah ngasih. Martinelli itu ngegolin 4 gol loh by the way. AMF aku yang 67 ini ngegolin juga, tapi nggak tahu berapa. Granit Xhaka ini karena baru 1 pertandingan ya, dia belum terlalu banyak assist ataupun gol. Setidaknya squad seperti ini saja sudah cukup untuk sampai ke match D6, masih tier 1 atau ranking 1 ya di klasemen. Dan kedepannya ini jadi evaluasi juga ya buat aku, kalau level profesional tuh kayaknya bukan level aku lagi. Jadi aku naikin level ke top player supaya lebih kompetitif. Terutama aku sudah punya trio yang cukup oke di depan dan back. Dan back aku juga cukup oke, ya walaupun kebobolan 3 ya, nggak oke juga itu. Harusnya bisa mengimbangi lah supaya nggak terlalu mudah nanti ketika di akhir musim tiba-tiba menang aja. Kan nggak seru ya. Paling begitu ya, silakan teman-teman, barangkali ada yang gacha highlight League Selection Spanish atau POTW nasional. Kalian dapat apa dan apakah digunakan atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar supaya aku tahu, oh ternyata kalian dapat kartu yang bagus, tempatku jelek karena Granit Xhaka itu tier A doang. Terima kasih semuanya.